Mobil Korea rasa Eropa. Mau tahu fiturnya apa aja? Keunggulannya? Kekurangannya? Bagaimana rasa berkendaranya? Yuk kita saksikan. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan coba review Hyundai Creta ya, yang baru mungkin setengah bulan yang lalu kita beli dari showroom. Kita akan review bagaimana fitur-fitur yang ada di Hyundai Creta. Kita akan ceritain lagi tentang keunggulan-keunggulan dan kekurangan dari Hyundai Creta. Ditunggu aja videonya ya. Thank you. Deteksi jalur, tambah gas, dia menjaga di tengah saat ingin pindah jalur secara mendadak. Setirnya counter, tambah gas nih tanpa ngegas kakinya. Dari sini kita ngegas, turunin karena di depan melambat. Kalau kita injak rem, cruise control mati. Dia masih mendeteksi jalur karena membaca 2 garis lurus itu. Setirnya dia menjaga di garis tengah terus. Masih ada muncul tanda itu. Tuh, ada peringatan suruh pegang kendali, kita pegang sedikit. Cruise controlnya lagi off, kita aktifkan lagi aja, otomatis nyala. Cruise controlnya bisa naik, jalur tetap di tengah. Kalau lagi ada orang yang mau nyalip, dia ngasih tanda di belakang. Sini juga ngasih tanda, ada BSM-nya, blind spot monitoring. Mobil Korea fiturnya udah lumayan bagus. Cruise control, cuman sayangnya masih belum adaptif. Jadi untuk cruise control dia nggak bisa ngikutin mobil di depan ya, tetap harus ngerem. Kecuali udah deket banget, dia bisa ngerem otomatis. Cuman kondisinya darurat, bukan adaptif. Kalau adaptif dia bisa ngatur jarak dengan mobil yang di depan. Kalau di depan ngerem dia ngerem, kalau di depan ngegas dia ngikut ngegas. Masih banyak fitur lain di Hyundai Creta. ADAS-nya lengkap. Kalau pengen pindah jalur dia otomatis mendeteksi. Selain itu di Hyundai Creta juga udah lengkap ya fiturnya. Dia bisa ngitung sendiri. Nah, ini ada ini juga tekanan ban. Nah, bagi yang nanyain konsumsi bahan bakar, nah ini lumayan irit sebenarnya. Jadi tadi malam keluar kota dari Banjarmasin ke Martapura itu sempat menyentuh angka di 22 km per liter. Jadi jauh, konsumsinya bagus banget. Dalam kota ya mungkin sekitar 117, 116. Apa dong, kalau macet banget bisa 114 gitu. Ya worth it lah. Malah kalau bisa dibilang sih ini irit banget ya. Apalagi Hyundai kalau ngeluarin mobil hybrid mungkin bisa lebih irit lagi dari ini. Jauh mungkin. Nah, ini mendeteksi jalur tengah,
kita lihat ya, dia mengkoreksi jalur. Kita lihat dia mengkoreksi jalur pada saat belok. Tuh, 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 tuh. Dia koreksi jalur saat belok. Ini udah mulai lurusan lagi. Nah, kondisinya macet arah di depan. Gila. Tuh. Cuman tetap harus dikontrol juga karena belum full automatic, belum full autonomous. Masih semi autonomous yang tipe-tipe basic lah istilahnya. Dia cuman membaca jalur traffic cross, terus dia koreksi agar tetap ada di jalurnya sesuai dengan ya kayak gitu tuh. Dia menjaga di situ terus. Tuh, kondisi lagi macet parah bos. Banjarmasin bos. Pagi tanggal 16 Januari parah pol. Harinya gerimis. Tetap berada di jalur, dijagain sama kereta. Jadi bukan kesimpulan sih ya. Jadi kita baru pakai mobil ini kurang lebih sekitar setengah bulan, 16 harian 17 harian lah. So far sih sejauh ini aman, mobilnya aman, nyaman, suspensinya oke banget, empuk, dewasa gitu, bantingannya nggak keras-keras atau nggak mentul-mentul yang bikin gak enak di jalan. Jadi oke lah untuk performa, mesin segala macam juga oke. Kekurangannya sih yang baru dirasakan cuman baru satu ya. Jadi ada di audionya udah Bose sebenarnya, Bose system, amplifier Bose. Jadi audio udah Bose, cuman masalahnya suaranya mendem. Menurut beberapa reviewer di luar sama variasi audio, bisa diselesaikan masalahnya dengan cara penambahan DSP atau prosesor pada mobil ini. Ada juga yang jual kabel plug and play-nya untuk amplifier Bose-nya, jadi nggak perlu potong-potong sih sebenarnya. Ya sama penambahan peredam lah sedikit-sedikit di pintu, di subwoofer belakang biar suaranya lebih bulat. Estimasi sih kurang lebih sekitar 10-an lah ya, 10-12an udah bagus banget tuh, udah bisa menyelesaikan masalah audionya. Audionya Bose cuman standarnya aduh mendem, nggak enak, suaranya nggak keluar. Dan ya tadi menurut beberapa konsultasi dengan variasi yang di Jakarta, mereka sih lakukan treatment itu ya, penambahan DSP sama pasang peredam sedikit-sedikit di pintu sama di subwoofer, udah suaranya udah jauh berubah. Karena ya DSP juga selain mengangkat secara power, dia juga bikin konsentrasi atau fokus dari audio sound itu lebih bagus ya, bisa diarahin ke driver dimana kita senang mendengar yang kualitas suaranya yang paling bagus. So far sih jauhnya ini sih itu. Nanti setelah sampai tujuan kita lihat konsumsi bahan bakarnya ya, setelah macet-macetan pagi ini apakah masih bagus, masih wajar, kita lihat nanti dari hasilnya. Oke, sebentar lagi mau sampai Betamo. Oke, ini kita sudah sampai. Kita mau lihat konsumsi akhirnya berapa. Matiin dulu. Nah, ini pagi ini setelah macet-macetan 12,5. Jadi
Nah, ya itu tadi kesimpulannya, banyak teman-teman yang nanya setelah beli mobil ini, apa sih rasanya, apa sih pengalamannya, experience-nya, feel-nya seperti apa mobilnya. Mobil ini mobil Korea, Hyundai Creta 2022 2 ton, tipe Prime. Sejauh ini kita pemakaian enak, nyaman, bantingannya oke, setirnya oke. Ya tadi permasalahannya yang dirasakan sampai saat ini itu cuman audio ya. Terutama saya pecinta audio, saya penikmat audio mobil, kecewa sebenarnya dengan audio yang diberikan di sini adalah tipe Bose. Audio dari Bose, ya kita tahu Bose itu salah satu audio premium juga, dan cuman kurang maksimal di mobil ini. Nah, konsultasi sama audio yang ada di Jakarta, variasi Jakarta, ya mereka bilang cukup tambahin DSP, cuman DSP yang bagus ya, yang istilahnya yang udah oke juga. Terus kasih kabel plug and play biar nggak motong-motong, dia bilang. Terus Twitternya di bypass, karena di Twitter dia bilang ada kapasitor yang bikin ganggu frekuensinya. Nah itu di bypass. Setelah itu ya udah tuning seperti biasa. Jauh katanya. Terus penambahan peredam juga, peredam di pintu kiri kanan sama subwoofer belakang itu penting biar suara bulet segala macam ya. Jadi konsumsi dalam kota tadi setelah macet-macetan parah di Banjarmasin itu sekitar 12,5 km per liter. Fitur lain yang bikin menarik adalah ya ini, panoramic sunroof, yang mungkin di kelasnya adalah yang terbesar ya dibanding rival-rivalnya. Mungkin ada satu rivalnya juga yang panoramic sunroof yang agak gede, itu Grand Vitara. Jadi kita kemarin itu sebelum ambil ini, head to headnya sama Grand Vitara memang. Jadi sunroof panoramic sunroofnya juga gede banget, dan panoramic belakangnya yang ini itu bisa mundur lagi kalau yang Vitara. Kalau yang kereta cuman yang ini, yang depannya itu bisa mundur sampai ke belakang, cuman yang ininya fix, nggak bisa mundur. Traynya itu bisa habis sampai ke belakang. Kalau Grand Vitara keunggulannya selain yang kaca depan ini bisa mundur sampai ke belakang, yang ininya panoramik belakangnya juga bisa ikut mundur. Jadi luas banget bukaan untuk panoramik sunroofnya, lebih luas dari kereta memang. Cuman setelah saya pikir-pikir, setelah melihat head to head fitur dan segala macam, saya lebih tertarik ke kereta. Jadi kita putusin buat ambil kereta. Suzuki Grand Vitara bagus, enak. Kita juga udah pernah test drive ya mobilnya, enak juga. Cuman ya tadi hati kayaknya lebih serak ke ini, ke Hyundai Creta. Feel yang saya rasain juga pada saat bawa mobil ini tuh, kalau boleh dibilang disamain ya SUV apa sih yang kayak gini. Karena dulu pernah kerja di Land Rover, saya sering bawa Evoque, Range Rover Evoque. Nah itu feelnya hampir sama kayak gini mobilnya, hampir sama, rasa nyetir di jalan sama. Cuman lebih unggul kereta dari segi suspensi ya, karena suspensi Evoque kan dia magnetic tuh, magnetic damping, keras suspensinya. Nah keunggulannya itu di kereta nggak pakai suspensi jenis begitu, jadi lebih enak, lebih soft, bantingannya dewasa lah di jalan, enak, nggak ada keluhan lah, nggak ada ini. Ya kalau boleh dibilang sih ini saya julukin mini Range Rover ya, mini Range Rover. Mungkin agak berlebihan karena ini brand dari Korea, Hyundai dari Korea, sedangkan Land Rover dari Inggris. Cuman yang saya rasain seperti itu feelnya, keenakan berkendara dan segala macam kayak gitu. Oke, mungkin kalau nanti ketemu minus-minus yang lain kita kasih tambahan lagi. Cuman sampai sejauh ini sih saya happy, mobil ini enak,
walaupun tahunnya udah ketinggalan 3 tahun 2022, karena yang per hari ini itu Hyundai mengeluarkan varian terbaru ya, all new Hyundai Creta. Jadi untuk varian tertingginya yang N-Line Turbo itu mesinnya sudah 1500 turbo dengan transmisi dual clutch transmisi. Nah itu lebih asik lagi sih sebenarnya. Kalau dual clutch lebih asik karena dia transmisi manual yang diotomatiskan kan, pakai sistem perpindahan dual clutch. Kalau yang sekarang saya pakai sih masih IVT, mereka bilangnya IVT atau Intelligent Variable Transmission, ya kurang lebih kayak CVT lah, kayak CVT mobil yang lain, lembut enak, cuman ya kurang apa ya, kalau bagi laki-laki kan suka yang mobil tuh agak ngejambak gitu lah. Dual clutch saya bilang sih enak, dalam artian ya feel-nya berasa, tenaganya oke banget. Karena dulu pernah di Volkswagen di VW itu rata-rata pakai transmisi dual clutch kan. Nah itu feel-nya berkendara kita tuh luar biasa ya, perpindahan giginya itu yang bikin nagih. Ya mudah-mudahan ada rezeki kita bisa ganti ke mungkin Hyundai N-Line Turbo yang terbaru 2025 biar bisa kita review lagi. Oke, bye bye.